Majid, di sesi yang terakhir 20 menit ke depan, karena waktu kita memang kita batasi sampai 1 jam. Sekarang kita masuk ke episode yang terakhir, tapi kita lebih banyak bicara soal ekonomi dalam momentum COVID ini. Tadi seperti saya katakan tadi bahwa pelaku ekonomi versus kebijakan. Jadi dari teman-teman di Kadin, di asosiasi lain, ada dua pendapat mereka terhadap ini. Yang pertama, kita bertahan tetapi kita beradaptasi dengan situasi yang ada, atau kita bergeser. Artinya kita buat kreativitas, kita berkreativitas, kita bergeser dengan pola yang lain. Nah, menurut Pak Majid? Begini, pelaku memang tidak bisa lepas dari sentuhan kebijakan. Ya. Yang menjadi persoalan menurut saya sekarang adalah bagaimana kebijakan itu dibukakan kepada pelaku. Ya. Karena kalau saya baca koran, seolah-olah ini kebijakan ekonomi yang ada di Sulsel itu ya adalah apa yang ada di pikirannya penentu kebijakan. Ya. Mereka pelaku ini tidak pernah diajak ngomong gitu. Jadi menurut saya boleh pakai dua pola itu, tapi saya ingin usulkan bisa enggak duduk sama-sama kita ini. Ini perekonomian Sulsel, kita coba buka deh datanya gitu ya. Maaf untuk mengatakan, jangan dipercaya juga lembaga resmi BI, BPS yang buka data gitu ya. Kenapa bukan Kadin yang bicara tentang data itu? Dan sesuai dengan data yang dipaparkan oleh Kadin, ini loh yang kita butuhkan. Karena jangan sampai di-create terus kebijakan. Kalau kita lihat ini bandara juga sudah akan menjadi airport city dan macam-macam begitu. Tapi apakah pelaku ada kena di situ? Saya perhatikan ada satu segmen kegiatan lagi misalnya tentang properti. Terlalu kompleks, terlalu rumit di situ. Ya. Tetapi sudah tidak ini perbankan dan pelaku ini buka-bukaan begitu. Nah, oleh karena itu menurut saya kira kita pernah singgung di acara sebelumnya. Yang saya mau tanya itu begini, kembalikan. Para pelaku sendiri sudah ada kesepakatan enggak? Belum. Nah ini yang menurut saya, karena jangan sampai khawatirnya saya di kalangan pelaku juga itu terdepartementasi, yang industri, yang pedagang. Padahal permasalahan ekonomi kita tidak bisa dipilah, Pak. Betul. Dia terkait antara satu dan yang lain. Dulu saya mau ingatkan saja, ada sekretaris Kadin yang tidak bisa diganti-ganti. Iya. Almarhum namanya Hussein Ibrahim. Beliau itu sumber informasi dan sumber data, Pak. Dia yang mensuplai segala macam. Siapa sekarang yang mengambil peran itu? Yang bisa jangan sampai organisasi-organisasi usaha, bukan Kadin saja, organisasi-organisasi usaha kita itu, para pelaku itu adalah sebuah penjumlahan, bukan suatu keseluruhan gitu. Nah ini artinya bahwa kita menghadapi persoalan organisasi sebenarnya, institutional. Iya. Ada persoalan institusi. Saya percaya sekali bahwa kekuatan pelaku kita itu ada di institusi bisnisnya dan ada di institusi asosiasinya. Ya. Ini yang seharusnya match. Karena sekarang kan kesian nih teman-teman, yang paling parah itu industri pariwisata, hotel, okupansi turun sampai 12%. Bahkan sekarang karena dia berkreativitas membuka pasar untuk isolasi mandiri dengan standar tertentu, termasuk restoran. Restoran juga turun lebih dari 60% turunnya. Jadi mereka untuk seperti itu, belum yang lain-lain. Nah, saya tidak tahu kenapa tidak ada sinyal dari dua pihak ya.
antara pengusaha atau asosiasi dengan pemerintah melihat ini. Melihat ini kan apalagi dalam situasi maraknya persoalan politik dalam pilkada ini. Saya itu membayangkan Pak Anco, dalam kondisi pandemi sekarang ini, yang kita isi dengan webinar misalnya, Iya. tapi konsumsi jangan berkurang dong. Iya. Justru aktivitasnya itu kalau kita webinar, jangan yang besar-besaran. Kan Iya. sekarang orang bangga dengan webinar itu kalau skalanya besar. Iya. Nggak usah 50 aja, tapi konsumsinya dibagi. Pengantin saja kan sudah pakai begitu. Iya. Drive-thru. Drive-thru. Nah, kenapa kita tidak menciptakan aktivitas-aktivitas yang konsumsinya jalan, ininya jalan, seminarnya jalan, substansinya jalan, dan ada hasil yang kita bisa katakan. Mestinya kita bisa coba satu. Bisa enggak para pelaku ini mencoba mendiskusikan ini, ada yang katakan ada asosiasi, dan ada hasil yang bisa disodorkan ke pemerintah, tetapi kegiatan itu memutar roda ekonomi. Iya. Sejak dari kegiatan itu memutar roda ekonomi. Menurut saya bisa. Ini kan pemerintah cuma asik bagaimana menyelesaikan persoalan COVID. Saya tidak melihat pemerintah ada inisiatif untuk memperbaiki ekonomi. Padahal dia sendiri, misalnya Kota Makassar itu, kalau nggak salah 52% pendapatannya selesai parkir, pasar, macam-macam. Saya nggak tahu kalau provinsi orang bayar pajak, kalau dia kasih juga insentif atau relaksasi terhadap pajak juga berkurang. Tetapi ini kan juga jadi masalah ke depan, Pak Majid. Saya tidak tahu karena Pak Majid lebih paham soal anggaran pemerintah. Apakah nanti karena berkurangnya APBD di setiap kabupaten karena COVID ini menyebabkan juga APBD-nya berkurang? Pasti, ini pasti. Jadi ini kan sudah jadi diskusi yang ramai bahwa itu yang disebut kapasitas fiskal daerah itu akan semakin mengecil, akan semakin mengecil. Nah, sebenarnya di sinilah pentingnya peran pelaku. Pelaku ini yang harus digerakkan, difasilitasi bagaimana dia bergerak. Saya justru kaget sekali mendengar tadi bahwa ada yang berpikir mau rombak pindah gitu. Wah, menurut saya pikir dulu karena profesionalisme itu harus melalui proses waktu juga. Kalau dia pindah tidak terlalu gampang juga sebenarnya, kecuali kalau dia ada link dengan kondisi yang ada sekarang ini ya. Tapi menurut saya seharusnya ada aktivitas yang tetap bisa diciptakan. Yang banyak itu yang terjadi di teman-teman konstruksi. Berpikir untuk diversifikasi, berpikir dengan kondisi sudah 6 bulan tidak ada apa-apa ya bagaimana? Saya lihat kemarin ke pabrik semen Tonasat sama Busoa lebih repot lagi mereka menghadapi, tidak ada apa-apa. Ini juga menjadi suatu dia menjadi rantai, Pak. Iya. Ini kalau pelaku ekonomi ini kayak putus mata rantai di situ, itu rangkaiannya kan panjang sekali. Ada yang hilang. Jadi misalnya teman-teman yang elektronik itu lebih parah lagi. Belum teman-teman pengusaha yang tersaingin oleh belanja online. Oh ya. Ini juga suatu masalah. Memang ini memang berat sekali kita punya tantangan dalam menghadapi perekonomian ini, dan kita kan sudah diingatkan Pak Anco bahwa kalau toh misalnya kita bisa selesaikan COVID ini tahun ini, kita tidak bisa katakan bahwa tahun depan itu perekonomian langsung berputar. Perlu adaptasi kira-kira 5-6 bulan, satu tahun 2 tahun. Satu tahun 2 tahun untuk mengatur kembali. Nah, yang 1-2 tahun ini yang menurut saya itu yang mulai dari sekarang ini kita coba pikirkan bersama apa ini yang harus kita lakukan. Karena kalau kita saling melempar saja sebenarnya pemerintah juga seolah-olah, saya juga heran ya.
kenapa kebijakan ekonomi kita itu lebih banyak di daerah ini yang investor, investasi, infrastruktur. Kita lupa bahwa ada pelaku di kita. Apa yang kita sudah lakukan pada pelaku ekonomi kita? Padahal pelaku ekonomi kita di daerah ini yang sebenarnya akan memutar perekonomian. Iya. Bukan itu yang investasi, konstruksi dan seterusnya yang seharusnya ini yang harus dikedepankan, kita pikirkan pelaku kita. Nah ini kan bayangkan kalau data tentang bahwa sekian persen turun dan ini tidak ada di benaknya penentu kebijakan. Ya. Saya kira ini sudah musibah besar buat kita. Kalau data-data yang seperti itu yang justru tidak ada di dalam pemikiran mereka. Ya, sekarang terakhir Kak Majid ya. Nanti kita diskusi lagi di kesempatan lain, tetapi saya ingin menyampaikan pada Majid apa pesan. Tadi kita bilang karena PAD turun, Ya. tentu APBD-nya turun. Setelah kita dalam suasana COVID ini, tentu kita harus kasih gambaran kepada pemerintah daerah, apakah kabupaten, kota, untuk betul-betul berpikir APBD ke depannya itu adalah untuk mengembalikan suasana yang normal dulu, baru ke Ya, jadi berdasarkan RPJM-nya. Karena kalau sekarang kan mestinya APBD pokok yang mau dibahas sekarang ini, harusnya pemerintah daerah kan melihat prioritas apa sih sebetulnya yang bisa mengangkat semangat rakyat lagi untuk beraktivitas. Sebenarnya di dalam pemikiran sederhana Pak, yang harus dilakukan sekarang ini adalah setiap daerah itu mengidentifikasi aktivitas ekonomi apa di daerahnya yang jalan. Itulah sebabnya saya lempar bahwa rumah tangga produktif yang skala kecil ini dan ini sebenarnya yang bergerak, mestinya perhatian ke situ. Dan tolong diingat, kalau ini yang diperhatikan, dia tidak membutuhkan APBD yang besar. Iya. Dia tidak membutuhkan. Ketimpaan infrastruktur ya. Iya. Tapi kalau pikiran masih ditujukan kepada bagaimana infrastruktur, pariwisata, sudah tahu bahwa hotel drop semua, pikiran tetap bagaimana mengembangkan supaya wisatawan datang, itu kan cerita kosong sebenarnya kan. Tapi kan sebetulnya kan bisa Kak Majid kan ya 1 tahun atau 1 tahun anggaran APBD 2021 ini semestinya kita tidak usah terlalu jauh, kita kurangi saja investasi itu. Itulah yang saya maksud Pak Anco. Mengapa bukan betul-betul kalau bisa semacam disensus aktivitas ekonomi apa yang jalan di masyarakat. Dan itu yang disupport. Karena ini kalau ini mulai bergerak, yang kecil-kecil ini yang sebenarnya dia tidak butuh. Iya. Sebenarnya itu dampaknya meluas. Luas sekali. Dan tidak banyak dana APBD yang dia butuhkan. Iya. Nah, cuma memang ya tidak ada proyek. Ya, itu kan yang jadi persoalan. Tapi kan nggak ada masalah. Yang penting kan ya seperti Kak Majid tadi bilang, kalau suasana masyarakat selesai kan tuntutan terhadap pembangunan infrastruktur juga tidak terlalu besar. Ya kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu. Tapi ini juga bagus ceritanya kita karena pilkada kita juga sampaikan semua calon pemimpin wali kota, calon bupati, kita menyampaikan bahwa ya kau bikin program aja 1 tahun ke depan ini bagaimana memulihkan ekonomi dulu, kasih normal dulu, baru Anda tidak usah janji-janji bangun ini bangun itu ya nggak relatif lagi kan seperti itu. Ya. Pak Majid, sebelum kita akhiri ini, apa yang Anda sampaikan untuk masyarakat terhadap situasi yang kita hadapi sekarang? Yang pertama pasti bahwa masyarakat kita betul-betul harus disiplin menjaga protokol kesehatan. Ini sesuatu yang given, tidak bisa ditawar. Ini tidak bisa ditawar.
Tapi yang berikutnya, menurut saya jangan kita lengah dengan melihat bahwa economic loss, kita banyak kehilangan. Oke, kehilangan kita banyak, tapi ada aktivitas yang bergerak sekarang. Ini yang harus kita bisa lihat, aktivitas apa itu dan bagaimana semakin menggerakkan itu. Karena kegiatan ekonomi itu sebenarnya kalau dibawa di konsep, ada yang bersifat natural, ada yang bersifat augmented gitu. Iya. Jadi ada yang bergerak dengan secara alami dan ada yang augmented yang digerakkan. Menurut saya kondisi sekarang ini yang natural kayak gitu. Dan Harus dilindungi Bang gitu. Ya, difasilitasi dan digerakkan terus. Dan yang jauh lebih penting dari situ, ternyata itu akan mengeratkan suasana kehidupan sosial. Dan ini penting sekali. Yang pasti kan saya selalu kalau diskusi Pak Majid, baik dari sisi politik, dari ekonomi, dari filsafat macam-macam di sini, kesimpulannya bahwa sosial masyarakat itu masih lebih bagus dalam posisi sekarang gitu. Artinya dari sisi politik, kemarin saya berbicara sama Sawedi, saya juga mengatakan bahwa masyarakat kita itu 16 kali masuk TPS tidak ada konflik, normal aja. Jadi berarti pada tatanan sosial masyarakat sebetulnya tidak ada masalah. Ini yang tidak dilihat. Sebetulnya tidak ada masalah. Karena seperti Kak Majid tadi bilang, sebetulnya yang berjalan secara natural itu kan dia tidak persoal ada COVID atau tidak ada COVID. Dia jalan terus, dia bertani terus, dia menjual terus, ya kan. Tetapi kalau juga tidak diperhatikan kan yang menjadi masalah di atas, kita juga yang repot, kan seperti itu. Itu. Saya rasa demikian. Terima kasih Pak Majid. Kita akan bikin diskusi lagi lebih banyak. Mudah-mudahan COVID ini bisa selesai dengan cepat dan kita selesaikan dan kita diskusi dengan narasumber yang lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita tos dulu.